Oke anak-anak, hari ini dan seminggu ini kita mau bahas tematik tema 3, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sudah siapkan bukunya? Tolong bukunya dibuka mulai dari halaman 37, 38 dan selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya punya gambar apa ya? Bener, ini gambar rantai emas. Gambar rantai emas. Kita mau bahas apa sih, Miss? Kita mau bahas PKN. Nah, gambar rantai emas itu merupakan simbol dari sila kedua Pancasila. Masih ingat enggak bunyi sila kedua Pancasila seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mata rantainya rantai emas ini, mata rantainya tuh saling berkait, melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai, tidak gampang diputuskan, tidak gampang terputuskan, tidak gampang diganggu sama orang lain karena bersatu. Nah, sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi serta saling membantu. Jadi kita sesama manusia itu harus saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling membantu juga. Nah, contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Misalnya punya beberapa contoh tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menemani adik belajar. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Ini harus loh, sebagai seorang anak harus rajin membantu orang tua. Yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak bawa makanan. Nah, kalau temannya sekolah bawa makanan, cuma makannya sedikit terus punya kalian banyak, ini aku bagi mau ya? Atau kalau kamu pengen seumpama ada temanmu bawa makan apa, terus kamu bawa apa, ayo kita saling sharing. Jadi kalian bisa ngicipin makan teman kalian. Yang selanjutnya adalah menghargai kegemaran teman. Hobinya satu anak sama anak yang lain tuh kan tidak sama. Jadi kita tuh juga harus menghargai, tidak boleh mengejek. Kalau temennya suka ini terus kamu tidak suka, aku tidak mau temenan, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai, harus berteman. Terus tidak bersikap sombong, ini yang jelek ini. Kalau sombong itu temannya nanti hilang. Tidak ada teman yang lain, tidak mau temannya nemenin kalau sombong. Jadi anak itu harus saling menghargai, tidak boleh sombong gitu, yang ramah ya. Terus, menghargai orang lain termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Buka bukunya halaman 54, coba. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain. Makanan itu juga harus dihargai loh ya, walaupun bukan makanan kalian, punya teman. Nah, menawarkan makanan bekal kepada teman. Ini seperti yang teman tadi. Kalau kita punya makanan, terus teman kita punya makanan yang beda, kita bisa menawarkan makanannya ke teman kita. Kalau sama teman kita nggak bawa makanan, sekolahnya nggak bawa snack, terus kamu punya lebih, kamu juga bisa membagi sama teman kamu. Terus menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Makanan itu dibuat oleh mama dengan cinta. Jadinya kita harus menghabiskan makanan yang diberi oleh teman, oleh mama juga. Bekal yang anak-anak bawa harus dihabiskan, tidak boleh disisakan. Kalau seumpama waktu mau kasih bekalnya banyak, bilang aja sama mama jangan banyak-banyak, nanti tidak habis. Atau mah bekalnya boleh banyak enggak, nanti tak bagi sama temanku. Nah, itu lebih bagus lagi. Terus, teman anak-anak itu kan teman-temannya banyak yang agamanya beda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada Hindu, ada Buddha. Nah, kita sebagai sesama makhluk hidup itu harus menghargai perbedaan agama. Jadi kita tidak boleh kalau temannya agamanya beda, aku tidak mau berteman sama kamu. Itu nggak boleh banget. Jadi kita tuh malah kalau mereka agamanya berbeda, kita harus menghargai. Kalau lagi perayaan hari besar, kita harus mengucapkan selamat ya. Seumpamanya kalau lagi Natal, selamat Natal. Kalau lagi Idul Adha, lagi Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Kalau nyepi, selamat nyepi gitu ya. Jadi tidak boleh malah
malah menjauhi itu nggak boleh, harusnya malah bersama teman-temannya, menghargai ya. Terus karena kita tuh temannya agamanya beda-beda, mereka pun cara berdoa juga beda. Kita juga harus menghargai cara berdoanya teman-teman kita. Nanti walaupun tidak sama, kita cukup lihat, mengamati, dan juga menghargai, tidak boleh mencela. Terus, selain menghargai yang perbedaan makanan, perbedaan agama, kita juga harus menghargai perbedaan kegemaran olahraga. Teman-teman kalian tuh ada kan yang sukanya main bola, main voli, main basket, lari, berenang, kan macam-macam. Nah, kalau tidak sama-sama anak-anak tidak apa-apa. Yang penting kita juga harus menghargai itu. Contohnya nih, kalau ada temannya yang sudah ikut lomba lari, terus kamu tidak ikut, kamu harus dukung, kamu support, ayo kamu pasti bisa gitu ya. Terus kalau seumpama kalian ikut lomba renang, terus tapi yang menang bukan kamu, tapi teman kamu juga harus tetap mengucapkan selamat ya. Besok aku juga mau kok jadi yang menang gitu. Jadi tidak boleh marah-marah sama temannya, malah mengucapkan selamat. Terus kalau temannya yang berhasil dipuji, kamu pinter loh ya, kamu kok hebat bisa masukin gol, kamu kok hebat bisa menang lomba gitu. Nah, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia. Coba buka bukunya dulu, yang halaman 39. Kita mau membahas faktor pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama, faktor pertama adalah makanan bergizi seimbang. Nah, ini penting ini. Makanan bergizi seimbang itu sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan gizi seimbang itu yang gimana tuh, Miss? Makanan bergizi seimbang itu makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan untuk tubuh. Nah, makanan bergizi seimbang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Jadi, kalau makan jangan cuma makan lauknya aja, jangan cuma makan nasinya aja, jangan cuma makan buah-buahannya aja. Semua harus lengkap, ada makanan pokoknya kayak nasi, terus roti. Itu kalau kamu makan nasi nanti harus ada sayurnya, lauk pauknya, terus buah. Kalau kamu makan sandwich itu juga ada roti, ada sayurnya, ada dagingnya kan ya, sama aja. Terus faktor kedua adalah olahraga yang teratur. Siapa nih yang sukanya mager, nggak suka olahraga? Ayo. Olahraga itu penting untuk kesehatan. Nah, olahraga ini menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat, dan juga dapat melancarkan peredaran darah. Olahraga itu penting banget karena tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Apalagi lagi musim pandemi kayak ini, sekarang ini kita harus sering-sering olahraga. Tapi olahraganya kalau bisa tetap pakai masker, jadi bisa tetap sehat ya. Terus contoh olahraga yang dapat dilakukan, misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Olahraga itu enggak usah harus yang treadmill, yang angkat busi, enggak. Jalan pagi aja sudah olahraga, senam sudah, lompat tali juga olahraga. Terus faktor ketiga adalah udara yang bersih di lingkungan yang sehat. Udara yang bersih itu gimana, Tomis? Udara yang bersih itu udara yang untuk bernafas itu enak gitu loh, enggak ada asapnya, enggak ada debunya, enggak berbau, udaranya terasa segar. Nah, udara yang bersih itu biasanya yang enggak ada dekatnya tempat sampah, enggak ada sampahnya, itu udaranya pasti segar. Itu udara yang bersih, bagus untuk kesehatan paru-paru. Selanjutnya, faktor keempat adalah sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi ini. Anak-anak juga harus sering berjemur loh ya, kalau pagi-pagi. Kalau hari Sabtu, hari Minggu waktu tidak sekolah mau berjemur, jangan takut hitam. Kalau pagi-pagi sinar mataharinya bagus, tidak bikin hitam. Kalau siang baru bikin hitam ya. Faktor kelima adalah istirahat yang cukup. Nah, dalam artian tidur. Tubuh kita memerlukan istirahat agar sehat kembali dan melakukan kegiatan baru. Nah,
kita membutuhkan itu tidur. Jadi kalau anak-anak habis beraktivitas harus tidur, kenapa? Nah, badannya biar sehat, biar fresh, biar seger, nggak capek lagi. Terus, nah ini lihat halaman 40 nih. Carilah informasi mengenai perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Wawancarai orang tua kalian dengan menggunakan contoh pertanyaan ini. Jadi ini nanti di tugasnya anak-anak ada contoh 6 pertanyaan tentang kegiatan tentang kalian saat masih balita. Balita itu bayi di bawah 5 tahun ya. Kalian tanya ke ini yang diwawancarai mamanya boleh, papanya boleh. Tanyakan kepada mereka, apa saja makananku saat masih balita. Terus kalian tulis jawabannya. Di mana aku bisa belajar berjalan? Kapan aku mulai lancar berbicara? Siapa yang mengajariku berbicara? Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Nah, ini jawabannya anak-anak tulis. Setelah itu anak-anak rangkai jadi cerita pendek. Nah, terus setelah dirangkai jadi cerita pendek, dibandingkan dengan sekarang. Dulu aku belum bisa ngapain, sekarang aku sudah bisa ngapain. Sama mama, dulu aku belum bisa makan sendiri loh, sekarang aku sudah bisa makan sendiri. Dulu aku belum bisa jalan dengan baik, sekarang sudah bisa jalan dengan baik. Nah, ini nanti setelah ceritanya selesai, difoto terus diupload di Google Drive-nya ya. Selanjutnya, nih, zat-zat dalam makan bergizi seimbang. Tolong buka bukunya halaman 48 sampai 49. Nih, zat-zatnya itu ada apa aja ya, Miss? Nah, pertama ada karbohidrat. Tahu enggak sih karbohidrat itu apa? Apa sih contoh-contohnya? Ya, karena yang mengandung karbohidrat. Benar. Makanan yang mengandung karbohidrat biasanya makanan pokok. Nah, makanan pokok itu bisa padi, bener sih padi, beras, nasi, ini anak-anak, jagung, sagu, sama umbi-umbian. Nah, karbohidrat ini sangat penting sebagai sumber tenaga atau sumber energi bagi tubuh kita. Kalau kita makan makanan yang ada karbohidratnya, kita tuh jadi lebih kenyang, tenaganya lebih besar, energinya gede. Nah, terus ada protein. Nah, ini protein berperan secara khusus dalam proses pertumbuhan dan juga berperan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Waduh, kok kayak montir ya protein ini, tukang memperbaiki. Nah, karena protein itu penting untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak, kita tuh juga harus mengkonsumsi protein yang cukup. Nah, Miss, protein itu ada apa aja ya? Nah, protein itu ada 2 macam, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya daging, ikan, telur, susu sapi ya. Nah, kalau protein hewani itu proteinnya berasal dari hewan-hewan seperti daging, ikan, telur, susu sapi tadi. Kalau protein nabati dari tumbuhan seperti kelapa, susu kedelai, kacang-kacangan dan lain-lain ya. Jangan kebalik. Kalau hewani dari hewan, nabati dari tumbuhan ya. Terus ada selanjutnya ada lemak. Lemak, Miss, aku kan gendut, banyak lemaknya kayak Wisnana. Nah, kalau lemak ini berperan sebagai sumber energi juga. Selain karbohidrat, lemak juga berperan sebagai sumber energi dan juga diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Ini saat kita kedinginan, lemak itu membantu tubuh kita agar tetap hangat. Jadi suhu tubuhnya itu kayak dinetralkan gitu, jadi tidak dinginan banget. Lemak itu juga ada 2 jenis. Nah, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuhnya yang gimana, Miss? Lemak jenuh itu lemak yang banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Nah, kalau lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Misalnya, ini contohnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Siapa yang tidak suka wortel? Ini pasti kalah sama kelinci nih.
kelinci aja suka sama wortel. Matanya kelinci kan bagus. Nah, yang kedua ada vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu. Banyak terdapat pada buah jeruk. Nah, ini vitamin C ini bagus nih biar tidak gampang sakit. Yang ketiga ada vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan terdapat pada susu. Nah, ini kalsium itu bagus untuk tulang dan gigi ya. Jadi kalsiumnya nanti kalau kita minum mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak vitamin D, tulang dan gigi kita jadi lebih kuat. Terus ada air ini iya, air itu fungsinya penting loh sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Jadi kalau kita habis makan ya, sama makan itu kita harus banyak minum air supaya makanannya tetap cepat larut. Nah, selanjutnya kita harus makan bergizi seimbang agar tubuh kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak sudah mengkonsumsi makan bergizi seimbang belum? Nah, ini tulislah cerita tentang dirimu, tambahkan informasi di bawah ini untuk membuat cerita yang bagus. Nah, anak-anak bikin ceritanya, tapi ada informasinya seperti ini. Jadi nanti ini informasinya anak-anak jawab sendiri. Contohnya, yang pertama, makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu apa? Alasannya kamu suka makanan itu apa? Terus zat gizi yang terkandung dalam makanan itu apa? Dan juga manfaat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang itu apa? Ya. Selanjutnya kita ada gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Ini namanya Nina. Nina lagi ngapain ya? Nih. Dari gambar di atas kita bisa menulis informasi sesuai urutan gambar tersebut. Gambar nomor 1, Nina mencuci tangan dan kaki. Gambar 2, Nina menyikat gigi. Gambar 3, Nina berdoa sebelum tidur. Gambar 4, Nina tidur dengan nyenyak. Nah, dari kalimat-kalimat di atas Miss Nana mau kalian buat cerita dikembangkan lagi boleh ya, menggunakan bahasa yang baik, yang bagus. Habis itu nanti difoto, dikirim Google Drive. Ini tidak usah dibahas sama teman-temannya karena ceritanya anak-anak kan beda-beda ya kan. Jadi nanti ini cukup difoto, diupload aja, tidak usah dibahas. Oke, selanjutnya ini yang agak susah ada matematika. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita mau belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Teknik menyimpan itu yang bagaimana, Miss? Nah, kita lihat contohnya. Ada 2817 ditambah 1337. Kalau anak-anak lihat itu 2000, seperti gambar itu ada 2817, ribuannya ada 2, ratusannya ada 8, puluhannya ada 1, satuannya ada 7. Nah, kalau 1332, ribuannya 1, ratusannya 3, puluhannya 3, satuannya 2. Terus ini ditambah. Nah, seperti yang misalnya ajarkan sebelumnya, kalau ada soal seperti ini, yang ditambahkan itu yang belakangnya dulu, satuannya dulu. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita cuma tulis angka 1. Sementara angka satunya lagi masuk ke ribuannya. Nah, ribuannya tadi kan 2 ditambah 1 sudah 3. Tambah 1 lagi yang dari simpanan ratusan tadi jadinya 4. Jadi 2817 ditambah 1132 sama dengan 4149. Nah, selanjutnya ini penjumlahan dengan teknik menyimpan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Bersusunnya ada yang bersusun panjang dan ada yang bersusun pendek. Kalau bersusun panjang, dijabarkan jadi seperti 2817 menjadi 2000 tambah 800 tambah 10 tambah 7. Nah, 1332 menjadi 1000 ditambah 300 ditambah 30 tambah 2. Kalau dijabarkan lagi
seperti contohnya Miss Nana, selalu yang belakang dulu ditambah. 7 ditambah 2, 9. 10 ditambah 30, 40, 80, 800 ditambah 300 sama dengan 1100. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Ini kita jabarkan lagi. 9-nya tetap, 40-nya tetap, yang 1100 lagi dijabarkan. 1000 ditambah 100, nah, tambah 3000. Nah, 1000-nya kita pindahkan ke depan, menambahkan yang 3000 tadi, jadinya 4000. Sisanya 100 tetap di tempatnya ratusan, 40 tetap, 90 tetap. Jadinya 4000 ditambah 100 tambah 40 tambah 9. Jadinya 4149. Seperti itu. Kalau bersusun pendek lebih mudah lagi. Kita pakai istilah simpanan. Satu simpanannya ada, satu simpanannya. Seperti ini. Soalnya sama. 7 ditambah 2 9, 1 ditambah 3 4, 8 ditambah 3 sama dengan 11, ditulis 1, simpanannya 1000-an. Nah, 2 ditambah 1 3 ditambah 1 simpanan ribuan tadi 1 menjadi 4. Nilainya tetap sama, 4149. Nah, sekarang kalau berhitung dengan soal cerita, wah panjang ya ceritanya, jangan malas kalau belajar soal cerita ya. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1250 batang singkong. Beberapa waktu kemudian ia menanam lagi 1950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Nah, penjelasannya seperti ini. Kalimat penjumlahnya adalah 1250 ditambah 1950. Kita menyelesaikan dengan bersusun pendek ya. Seperti itu, 1250 ditambah 1950, selalu yang satuannya dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Anak-anak tulisnya cuma 0. Nah, simpannya 1 itu 100-an, pindah ke depannya. Nah, itu ada 2 ditambah 9 ditambah 100-annya lah tadi. 2 tambah 9 tambah 1 sama dengan berapa? 12. Anak-anak tulisnya angka 2. Angka satunya disimpan lagi untuk ribuannya. Jadi yang ribuannya jadi 1 tambah 1 ditambah 1 dari simpanan tadi, jumlahnya ada 3. Jadi petani tersebut sudah menanam 3200 batang singkong. Banyak sekali singkongnya, mau dibuat apa ya? Nah, sekarang pengurangan. Anak-anak tolong buka bukunya halaman 59 sampai 60. Pengurangannya agak susah ya nak, jadi kita belajarnya yang benar-benar belajar ya. 3948 dikurangi 1382. Nah, kita mau mengurangi yang panjang seperti yang biasanya. Kalau bersusun panjang itu harus dijabarkan. 3984 sama dengan 3000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 4. Terus 1382 sama dengan 1000 ditambah 300 ditambah 80 tambah 2. Ini dikurangi ya. Dihitung dari belakang. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 80 dikurangi 80 habis. Ditulisnya 0. 900 dikurangi 300 sama dengan 600. 3000 dikurangi 1000 sama dengan 2000. Jadi jumlahnya 2000 ditambah 600-an ditambah 0 tambah 2. Ini 2602. Kalau cara bersusun pendeknya hampir sama seperti tadi. Nih, soalnya sama, 3984 dikurangi 1382. Mulai dari yang paling satuan belakang. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 8 dikurangi 8 sama dengan 0, 9 dikurangi 3 sama dengan 6, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, sekarang selanjutnya kita mau pengurangan dengan cara meminjam. Ini agak sulit ya. 3349 dikurangi 2167. Coba lihat gambarnya dulu. Nah, 3349 berarti ada 3000-an. 3000 ditambah 300 ditambah 40 ditambah 9. Kalau ini
2167 berarti ada 2000, ada 100, ada 60, ada 7. Nah gini, kita mulai menguranginya dari yang satuan dulu. 9 satuan dikurangi 7 satuan sama dengan 2 satuan. 4 satuan dikurangi 6 satuan, oh no, tidak bisa. Jadinya pinjam ratusannya pinjam 1. Jadinya 14 dikurangi 6, 6-nya dicoret, itu tinggal puluhannya ada 4 ditambah 4 sisanya. Ini 80-an. Nah, tadi ratusannya itu sudah dipinjam 1 toh, sama puluhannya. Sisanya masih ada 2 dikurangi 1 ratusan sama dengan 100 sisa. Ini yang 3000 dikurangi 2000 sisanya 1, jadinya sisanya tinggal 1 ribuan, 1 ratusan, 80-an, dan 2 satuan. Jadi 3349 dikurangi 2167 sama dengan 1182. Nih, selanjutnya ada pengurangan dengan teknik meminjam yang bersusun. Nah, soalnya sama ya, 3349 dikurangi 2167. Tetapi menggunakan cara bersusun panjang. Nih, 3349 berarti 3000 ditambah 300 tambah 40 tambah 9. 2167 berarti 2000 tambah 100 tambah 60 tambah 7. Lihat ke sampingnya yang di panah merah, jadinya yang 3349 menjadi 3000 ditambah 200. Kok 200 mis? Ya, karena dipinjam 100 yang dari 40-nya. Karena 40 dikurangi 60 kan enggak bisa. Makanya 40-nya pinjam 100. Jadinya 3000 ditambah 200 ditambah 140 ditambah 9. Dikurangi 2167, 2000 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 7. 9 dikurangi 7 sama dengan 2, 140 dikurangi 60 sama dengan 8, 200 dikurangi 100 sama dengan 100, 3000 dikurangi 2000 sama dengan 1000, jadi totalnya 1182. Sekarang kita mau cara bersusun pendek, caranya dicoret-coret. Miss, itu kok ada angka yang merah-merah itu kenapa Miss? Nah, kalau angka merah-merah itu ini ada 3349 dikurangi 2167, soalnya sama loh nak sebenarnya. Kita menghitung dari belakang ya. 9 dikurangi 7 bisa, satuannya sama dengan 2. 4 dikurangi 6 kan tidak bisa, jadi pinjam 100 dari 300 di depannya. Nah, sisanya tinggal 2, 2-nya yang tulis angka biru itu. 14 yang merah itu dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, tadi 3-nya sudah dicoret, dipinjam 1 tinggal 2, terus dikurangi 1 lagi tinggal 1, terus yang terakhir 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi sisa 3349 dikurangi 2167 jadinya 1182. Selanjutnya nih, perhatikan contoh pengurangan bilangan bersusun. Coba anak buka bukunya halaman 64. Ini Miss juga sampai buka buku. Ada 2 contoh yang berbeda soalnya. Nah, yang pertama ada 5135 dikurangi 3684. Ini kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 8 bisa enggak? Enggak bisa. Akhirnya pinjam yang 1 di depannya. Oke. Nah, jadinya 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 1 di depan tadi sudah dipinjam tinggal 0. Lalu dikurangi 6 kan enggak bisa. Jadinya pinjam depannya jadinya 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 5 tadi sudah dipinjam 1 tinggal 4. 4 dikurangi 3 menjadi 1451. Jadi 5135 dikurangi 3684 menjadi 1451. Si pusing, kita lihat soal berikutnya.
ada 5.700 dikurangi 2.375. Nah, ini dicoret-coret juga harus ada angka kecil warna-warni ya. 5.700 dikurangi 2.375. 0 dikurangi 5 bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti pinjam 0 depannya. 0 depannya itu dihitung 10 ya. Berarti dipinjam 1, tinggal 9 yang angkanya biru itu. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, ini yang 9 yang angka biru tadi dikurangi 7 sama dengan 2. 6-nya sudah dipinjam sama 9-nya tadi, sisa pinjam 1 tinggal 7-nya pinjam 1 tinggal 6. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sementara 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 5.700 dikurangi 2.375 sama dengan 2.325. Perhatikan soal cerita berikut ini yang agak susah, itu soal cerita ya. Pak Kardi memanen 1.875 buah semangka dari kebunnya. Di sebanyak 1.280 buah semangka sudah dijual. Berapa buah semangka yang belum dijual? Ini kalimat pengurangannya simpel. 1.875 dikurangi 1.280. Kita dapat menyelesaikan dengan cara bersun pendek. Nah, 1.875 dikurangi 1.280. Pokoknya dari yang satuan belakang 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 7 dikurangi 8 bisa enggak? Ya bisa. Dengan 10. Berarti 17 dikurangi 8 sama dengan 9. 8-nya tadi diambil 1 oleh 7-nya dikub, berarti tinggal 7. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 0. Bisa ditulis. Jadinya 1.875 dikurangi 1.280 sama dengan 5.905. Jadi semangka yang belum terjual sebanyak 5.595 buah. Maaf ya nak. Selanjutnya kita mau belajar SBDB, seni budaya. Menari merupakan salah satu olahraga. Karena saat kita menari tubuh kita memerlukan energi. Jangan salah, kalau kalian berlatih menari, ngedance itu sama aja kalian olahraga. Kan tubuhnya bergerak, mengeluarkan energi, keringatnya juga keluar. Nah, di sini ada contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam tarian ya. Ada beberapa gerakan. Gerakan pertama, kedua tangan direntangkan lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan. Langkah kedua, dari tengah tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Bisa apa enggak? Ayo dipraktekkan loh ya ini. Terus yang ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan. Nih, gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan, bergantian kiri dan kanan. Jadi yang kiri dulu, tangannya ke depan, pinggangnya ke belakang. Gerakan keempat, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilengkapi 2 kali dengan tenaga kuat. Jadi tarik ke atas, hempaskan ke bawah, tarik ke atas lagi, hempaskan ke bawah, seperti itu ya. Selanjutnya, nih, yang hanya 50 ada juga yang menari seperti ini. Tangan kanan ke atas, tangan kiri di pinggang, lakukan secara bergantian. Tangannya satu diangkat, satu pinggang. Terus ganti juga tangan satunya lagi, satu ke atas, satu pinggang. Yang kedua, kedua tangan diangkat lalu diturunkan secara bergantian. Semacam kan? Angkat ke atas, turunkan, angkat lagi, turunkan. Yang ketiga, tangan kan dari kiri dilenggangkan ke depan secara bergantian. Dilenggangkan tuh apa tuh Miss? Dilenggangkan tuh itu tangannya diputar-putar. Telapak tangannya diputar-putar seperti melenggangkan tangannya. Bisa kok anak-anak pintar. Selanjutnya kita mau bahas tugas ya. Hari Senin tugasnya menulis cerita dari pertanyaan. Halaman 40, 53, dan 62. Ini ada 3 cerita yang harus dikumpulkan pada hari Senin, dikumpulkan ke Google Drive-nya Miss. Dan ceritanya tuh tidak dikoreksi ya, tidak dibahas. Jadi ceritanya anak-anak biar beda-beda, nanti misalnya tinggal baca. Oke. Terus hari Selasa kita zoom bahas ada tugas tematik. Nah, halaman 40, 43 dan 44. Nah, ini tugas di foto, diunggah di Google Drive juga. Jangan lupa dikasih tanggal ya sama nama.
Terus hari Rabu kita Zoom bahas tugas tematik juga. Halaman seperti halamannya 47, 52, 56 dan 50. Miss, tugasnya kok banyak toh? Iya, karena hari Jumat anak-anak kan libur, day off kan. Hari Jumat itu lagi Idul Adha, jadi anak-anak di rumah biar tidak ada PR. Tugasnya sekarang dikerjakan aja dulu, nanti hari Jumat jadi tidak ada PR, anak-anak bisa holiday, bisa di rumah santai-santai, main-main, tidur-tidur ya. Terus yang hari Kamis kita Zoom lagi, bahas tugas tematik halaman 62, 64 sampai 65. Oke, sudah jelas? Kalau sudah, tolong yang misalnya minta buat cerita lagi dibuka, dikerjakan dalam buku tulis ya, jangan lupa diupload. Ceritanya boleh minta tolong mama, boleh dikerjakan sendiri. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.